Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nugrahini, asisten pemupukan subbagian pemupukan dan sarana produksi bagian tanaman dan teknik pengolahan PTPN 1 Regional 5. Kali ini saya akan mencoba memaparkan secara singkat tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah definisi SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1, menyatakan bahwa SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Aman berarti setiap bahaya di tempat kerja sudah diidentifikasi dan risiko sudah dinilai. Efisien berarti meminimalisir biaya seperti berhentinya proses produksi dan kerusakan akibat kecelakaan kerja. Dan produktif berarti bahwa program K3 akan berdampak pada setiap prosedur terdokumentasi dan kegiatan K3 juga membantu memastikan keadaan peralatan dan tenaga kerja selalu prima. Di sini ada 5 filosofi K3. Yang pertama, tidak ada aset perusahaan yang lebih berharga dari karyawan. Yang kedua, bekerja aman adalah persyaratan kerja. Yang ketiga, keselamatan adalah tanggung jawab semua pekerja sesuai dengan posisinya. Yang keempat, karyawan harus diberikan pelatihan. Dan yang kelima, semua kecelakaan kerja bisa dicegah. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum SMK 3 antara lain Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mendasari bahwa perusahaan harus menyediakan pekerjaan yang aman bagi setiap pekerjanya, sehingga undang-undang ini menjadi dasar paling atas untuk setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Satu tingkat di bawahnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023, Pasal 86 dan 87. Dalam Pasal 86 menyatakan bahwa pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dan Pasal 87 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian pasal 2, ketentuan mengenai penerapan SMK 3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Satu perundangan yang mengatur di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi bahwa perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang dan atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK 3. Dalam pelaksanaan penerapannya, penilaiannya diatur dalam Permen Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014 pasal di mana dalam pasal 3 ayat 2 menyatakan penilaian penerapan SMK 3 dilakukan terhadap satu perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan, yang kedua perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi, dan yang ketiga perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan dirjen dan atau kepala dinas provinsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 prinsip SMK 3. Ada komitmen dan kebijakan, perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan evaluasi K3, peninjauan ulang dan peningkatan SMK 3. 5 prinsip ini saling terkait satu sama lain yang berurutan dan mengharuskan setiap perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan yang berkelanjutan. Dalam prinsip komitmen dan kebijakan K3, perusahaan harus membangun dan memelihara komitmen terhadap K3 di semua tingkatan. Selanjutnya, pada prinsip perencanaan K3, perencanaan K3 ini, perusahaan harus membuat dan mendokumentasikan rencana K3
secara komprehensif. Jadi perusahaan memang harus membuat tujuan, sasaran, program, kemudian melakukan hazard identification, risk assessment, dan risk control. Prinsip yang ketiga adalah penerapan K3. Dalam penerapan K3 ini, perusahaan harus mengendalikan perancangan dan kontrak dengan mempertimbangkan aspek-aspek K3. Kemudian perusahaan harus mengendalikan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dibeli adalah aman sesuai dengan standar K3. Kemudian perusahaan harus memastikan keamanan bekerja di tempat kerja sesuai dengan SMK3. Perusahaan juga harus mengelola material dan pemindahannya dengan aman. Pada prinsip pengukuran dan evaluasi K3 ini, mengharuskan perusahaan untuk memiliki standar pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko. Kemudian perusahaan harus mengumpulkan dan menggunakan data K3 untuk meningkatkan kinerjanya. Serta perusahaan harus melakukan audit SMK3 secara berkala untuk mengevaluasi kinerja baik dengan audit internal maupun audit eksternal. Selanjutnya, prinsip peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Di sini, perusahaan harus melapor dan memperbaiki kekurangan terkait K3 jika ada. Kemudian, perusahaan harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan terkait dengan K3. Demikian tadi paparan singkat kami mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.